bersama Bapak Pendeta Yesaya. Dan baru hari ini kita ketemu gitu ya. Tadi saya sempat nangis di sana ya. Ingat waktu masa kecil ini. Jadi ke depan itu mata uang yang berlaku di dunia ini kalau buat saya adalah iman. Katakan iman. Pada waktu engkau punya iman, punya pengharapan, maka engkau akan ada kehidupan. Tapi pada waktu engkau tidak beriman lagi, sudah mendelik bahasa Korea Utaranya, udah putus asa, udah gak ada lagi pengharapan, maka engkau akan mengalami kesusahan dan penderitaan dan jauh dari Tuhan, ujung-ujungnya akan binasa. Tapi saudaraku, di tengah-tengah kesukaran, Elia seorang nabi Tuhan, mengapa dia dipeliharakan Tuhan? Yang memelihara dia bukanlah sultan, bukanlah orang kaya. Dia disuruh, nanti kita baca lagi ayat selanjutnya, dia disuruh ke Sungai Kerit. Sungai Kerit itu adalah cabang dari Sungai Yordan. Saya ke Sungai Yordan. Jadi Sungai Yordan itulah sungai yang paling besar. Sedangkan Sungai Yordan aja sudah kering, disuruh lagi ke Sungai Kerit. Kalau pakai logika nggak mungkin. Mungkin kalau di zaman sekarang canggihnya itu TikTok, mungkin Elia udah pakai TikTok dulu. Buat kedong dong, buaran buta, nggak nyambung dong. Gitu. Ya nggak nyambung lah. Di tengah-tengah kesukaran hujan nggak turun di sungai, dia disuruh dia ke sebelah timur Sungai Kerit. Sungai Yordan aja udah mulai kering. Tapi Elia takut, saudara. Elia tidak ada komen di situ. Nggak ada no komen, dia nggak akan, dia tidak bilang begini, Tuhan ngapain harus turun ke sana? Udah suruh aja Pak, Tuhan di dekat ini di Yordan aja, udah. Ngapain harus jauh ke tempat sana? So hari-hari ini ke depan akan banyak goncangan yang akan terjadi buat bangsa kita. Negara lain sekarang ini sedang dilanda. Inggris aja kita melihat sampai mereka makan permen karet untuk mengelabui perutnya supaya dia kenyang. Karena mereka tidak bisa lagi beli makanan untuk mereka, untuk anak-anaknya. Kita bersyukur tanaman kita masih banyak, tanam singkong masih nunggu. Kalau di negara lain pangan mereka sudah mulai berkurang. Mari kita bersyukur, kita di kampung ini kita petani, mari bersyukur. Kita masih bisa makan daun singkong dan yang lain. Di sana mereka makanan saat ini beberapa negara sedang dilanda yang namanya resesi, inflasi. Sedang terjadi. Memang ini akan terjadi, makanya dikatakan Yesaya 60 akan terjadi kegelapan. Tujuan kegelapan itu apa? Supaya terang Tuhan terbit, supaya terang Tuhan nyata. Pada waktu terang Tuhan terbit, maka bangsa-bangsa akan datang mengenal Tuhan. Jadi tujuan goncangan itu, saudaraku, supaya kita mengalami mujizat demi mujizat. Jadi jangan bilang kalau ada masalah, aduh matilah aku. Jangan. Pada waktu datang pergumulan, tantangan, kesusahan, maka engkau akan semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi Elia juga sudah mengalami 3,5 tahun, nggak tanggung-tanggung loh, saudara. Kalau di daerah ya Israel, di Mesir kan hujan nggak turun-turun gitu. Jadi kalau di sana bangun rumah nggak usah pakai ada atapnya, hujan nggak turun. Jadi nggak perlu kalau mau pesta panggil pawang hujan, nggak perlu. Karena hujan nggak turun, ya. Saudaraku, karena di Israel juga terbagi dua, ada yang memang hujan turun, ada yang nggak sama sekali memang benar hujan nggak turun. Jadi kita melihat di sini mengapa Elia dipersiapkan Tuhan sedemikian rupa, dipeliharakan Tuhan sedemikian rupa. Jadi apa persiapan kita untuk menghadapi hari-hari keadaan yang makin sulit ke depan? Kita yang ada di kampung ini mungkin akan berdampak juga buat kita. Makanya Menteri Keuangan juga bilang akan ada kesusahan. Pak Jokowi juga ada kegelapan. Oke lah, orang dunia bisa ngomong, mau siapapun, gak apa-apa. Tapi kita akan bangunkan di hati kita. Aku percaya Tuhan, tahun 2023 adalah tahun lawatan buat aku. Tahun kemuliaan Tuhan. Aku akan terima janji Tuhan. Aku bisa sekolahkan anakku. Aku bisa apa yang kutanam diberkati oleh Tuhan. Untuk menghadapi kesukaran itu perlu yang namanya persiapan. Katakan persiapan. Persiapan. Kita aja naik pesawat kan semua ada aturannya ya. Mulai kita masuk,
Ya, sampai kita masuk ke pesawatnya, semua ada persiapan sebelum itu pesawat terbang. Nggak tiba-tiba saudara langsung masuk ke pesawat. Ada ruang tunggu dulu, udah kita tunggu-tunggu, ada lagi penundaan keberangkatan. Jadi untuk kita juga menghadapi masa-masa yang sukar ke depan, perlu yang namanya persiapan. Persiapannya apa? Kita melihat di ayat 3 dan ayat yang kelima. Ya, ayat 3 dan ayat yang ke-5. Saya bacakan ayat yang ketiga. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ayat yang kelima. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Saudaraku, apa persiapan kita kalau terjadi, saudaraku, masalah kesukaran terjadi ke depan? Yang pertama, bertahan dan meresponi firman Tuhan. Kalau saya simpulkan, taat. Sama-sama katakan taat. Ini kan gak gampang. Mau pendeta pun dia, mau jemaat pun, mau sintua. Kalau dia memang gak mau taat, ya sama aja gak taat. Tapi saudaraku, hari-hari ini orang-orang yang taat, mereka ini akan terpelihara kehidupannya. Mari jemaat di sini, di perdamaian ini, marilah taat. Ketaatanmu itulah membuat engkau akan dipeliharakan Tuhan. Ketaatanmu itulah membuat engkau sampai nanti kita akan bertemu dengan Yesus di langit yang permai itu. Bertemu dengan, yaitu pengantin kita. Dia kan pengantin pria, kita pengantin wanitanya. Biarpun saya pria, nanti di dalam Yesus datang kita adalah sebagai mempelai wanita. Makanya wanita itu kan harus mempersiapkan dirinya, mendandani dirinya. Ya kan, kalau ada mau menikah kan, yang bolong-bolong didompel-dompel dulu, ya kan, supaya dia nanti cantik. Jadi saudaraku, di sini yang perlu kita perhatikan adalah bertahan. Sama-sama katakan bertahan. Bertahan. Tapi bagaimana kalau bertahan kalau engkau nggak ada firman Tuhan di hatimu? Bagaimana engkau bertahan kalau engkau tidak punya ketaatan? Bagaimana engkau bisa bertahan pada waktu kesusahan, penderitaan, penyakit, masalah? Bagaimana bisa bertahan? Nggak mungkin bisa bertahan. Jadi orang-orang yang punya firman di hatinya, mereka akan bisa bertahan. Karena mereka percaya firman Tuhan itu yang akan membuat mujizat dalam hidupnya. Amin. Jadi mari ke depan ini jangan lebih banyak bersungut-sungut, lebih banyak merumut-rumut daripada percaya kepada janji Tuhan. Katanya ada sebuah penelitian itu soal benar, nanti saudara praktekkanlah di rumah kalian. Katanya ibu-ibu merepek mulai pagi sampai malam, itu ludahnya disuntikan sama kodok mati. Soal kepastiannya belum tahu, nanti praktekin dulu. Jadi saudaraku, hari-hari ini kita lebih banyak yaitu percaya kepada firman Tuhan. Kita responi itu firman Tuhan. Supaya kita bisa bertahan, seberat apapun tantangan ke depan, engkau akan bertahan. Engkau akan meninggalkan suamimu. Pada waktu suamimu nggak bawa duit, engkau nggak ancam, jangan kau datang ke rumah ini. Kalau nggak bawa pulang, dilapo aja kau satu hari. Sehingga suaminya takut. Datang pun suaminya disimpan dan duitnya di kaos kaki separuh. Ya kan? Mungkin pengalaman di sini kali itu juga ya. Jadi saudaraku, kita harus bertahan dan kita meresponi firman Tuhan. Pada waktu kita bertahan, saya percaya yang kita responi, Elia di sini ditulis di sini dia nggak komentar. Pada waktu Tuhan bilang kau pergi ke sungai Kerit, itu jauh loh perjalanannya untuk sampai ke sungai Kerit itu. Di zaman itu nggak ada Gojek, tinggal pesan order gitu, nggak ada. Dia berjalan kaki. Di tengah padang gurun dia berjalan kaki sampai ke sungai Kerit itu. Makanya dikatakan pergilah dari situ, berjalanlah. Artinya pada waktu dengarkan apa yang diperintahkan Tuhan, dia berkata siap Tuhan, aku siap. Kadang kita kan banyak pertimbangan, aduh Tuhan udah tinggal begini gimana itu. Aduh kalau nanti hari Minggu juga ini tinggal ini, bukan ini persembahan, udah matilah kami satu rumah. Ya kan? Jadi tapi dia ini kita melihat di sini ini Elia ini dia saudaraku taat saja. Dia meresponi apa yang Tuhan katakan di ayat yang ketiga dan yang kelima.
Ayat kelima kita melihat responnya itu. Lalu ia pergi. Dia pergi di sini bukan dengan sedih hati, tapi dia melakukan firman itu dengan sungguh-sungguh. Jadi orang-orang yang melakukan sungguh-sungguh, saya percaya akan mengubah rumah tangganya, akan mengubah hidupnya. Injil itu datang bukan cuma mengubah pribadi kita, akan mengubah satu kampung, satu kota akan diubah. Injil itu merubah. Jadi kalau ada satu kampung kota tertutup, manakah kampung kami itu? Perlu mereka mendengar Injil, perlu mereka melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan ubah. Tuhan akan mengubah semuanya kehidupan dari segi apapun. Ya termasuklah kita orang Batak. Ya kalau Nomensen nggak datang ke tanah Batak, kita ini akan tertutup. Tapi pada waktu Nomensen datang, dia menyampaikan Injil, berubah semua orang Batak pintar bertani. Jadi saya melihat juga kota-kota yang Injil ada di situ, maka kota itu pun akan diberkati Tuhan. Mungkin kita sekarang tidak mengalami, tapi anak cucu kita, keturunan kita akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Jadi bertahan artinya dia itu teguh imannya, tidak goyah. Mau apapun dibilang orang, anakmu itu nggak sembuh-sembuh, ada di sana datu lebih canggih, kita bawa ke sana, akan sembuhnya. Cuma sekali disembur aja itu pasti sembuh. Padahal itu dukun nggak disikat gigi udah 1 tahun. Ya disembur-sembuhnya itu, udahlah. Ya dibawa dia. Di kampung kami juga begitu. Ya, kayak bapakku juga dulu gitu, sakit dia. Ya kan, udah duitnya nggak ada. Kalau ke dukun kan nggak ada patokan harga, ya kan? Miring lagi, ya kan? Boleh lagi dicicil. Oh besok lagi lah aku dikasih lagi separuh lagi. Jadi saudaraku harus teguh. Bertahan itu artinya tegar. Tegar itu apa? Kuat, tidak bergeser imannya. Sekalipun hari ini Tuhan gak jawab doaku, hari ini pun aku belum dapat berkat, aku belum bisa mendapatkan itu, tapi aku tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memelihara hidupku. Tangguh juga. Bertahan artinya tangguh. Tangguh tidak terkalahkan. Mau apapun bisingan orang. Ngapain lah kau gereja yang tepuk tangan itu? Pak haleluya, helikopter, sukun, apalah segala macam dibilangin. Ya kan dulu kalau di kampung gitu kan, kalau kita dulu ke gereja Pentakosta, aduh tiap hari kita mengalami penderitaan, diejek-ejek lah, apa-apa. Sekarang nggak usah, kita mau masuk surga kok. Banyak sekali orang gara-gara omongan orang dia gak ibadah. Nanti ke surga itu nggak boncengan Bu. Amin jemaah. Nggak bisa bonceng suami, nggak bisa bonceng istri. Pribadi nanti sampai ke surga. Amin. Jadi jangan terkalahkan, jangan tergoyahkan saudara. Tekun itu bertahan itu artinya tekun. Lihat aja di sini. Itu Elia. Mungkin banyak juga akan penderitaan pada waktu datang dia di sungai Kerit itu. Banyak hal mungkin yang membuat matanya juga tidak sejahtera. Dilihat hal-hal yang mungkin yang tidak cocok dengan keinginannya. Tapi Elia itu tekun, dia ada di sungai itu. Mungkin bisa aja seminggu dia kabur dari situ. Ngapain di sini? Ini juga sungai udah mulai kering. Kadang kita begitu kan? Kalau diberkati, luar biasa. Tepuk tangannya aja sampai plafon gereja roboh. Tapi kalau lagi kesusahannya minta ampun, satu kampung tahu. Dibikin lagi di status Facebook. Kalau aku tahu begini aku menikah, nggak menikah lah aku. Salah aku ini menikah dengan dia. Ya kan seperti itu. Jadi saudaraku mari bertekun. Orang-orang yang bertekun, saya perhatikan ya. Kami ada jemaat kami bukan orang-orang kaya. Jemaat yang kami layani itu adalah orang yang sederhana. Mereka itu menengah ke bawah. Mungkin hari ini dia kerja baru dia makan. Tapi mereka itu mengapa mereka bisa bertahan? Ya, seperti ada lucu-lucuan katanya. Kalau orang udah buat film, India buat film di bulan. Orang Amerika udah pergi ke bulan. Tapi kalau orang Indonesia masih bertahan dari bulan ke bulan. Jadi kan jemaat kami juga begitu yang dialami. Tapi sehingga hambanya Ibu Reni waktu dia bikin tesisnya, dia kan tesisnya mengenai jemaat. Seru itu minus dibuat itu apa itu hitung-hitungannya. Iya, survei membuktikan. Sampai dosen yang muji juga bingung. Ya mereka dari mana bisa makan dengan keadaan seperti ini? Tapi ajaibnya Tuhan itu, sampai hari ini mereka bisa bayar kontrakannya. Sampai hari ini mereka setia ibadah. Sampai hari ini mereka setia melayani Tuhan. Saya percaya
percaya karena ada firman di hati mereka, karena mereka punya pengharapan dari Tuhan. Saya percaya juga jemaat yang ada jemaat di tempat ini, di perdamaian ini, pada waktu kau bertekun, kau akan melihat anak-anakmu akan diberkati Tuhan, suamimu akan diberkati. Nanti dari kampung ini akan muncul orang-orang yang terhormat, orang-orang yang duduk di pemerintahan, yang memiliki hati dari Tuhan. Itu butuh air mata, itu butuh ketekunan, itu butuh kesetiaan. Amin. Orang yang bertahan itu dia tabah. Tabah itu artinya apa ya? Tetap kuat, berani, tabah, tidak tergoyahkan. Yakobus 5 ayat 17, siapa sudah dapat boleh dibaca? Ya. Yakobus. Masih ada Yakobus di Alkitab saudara? Itu yang jual sayur di itu di kota di pasar Horas. Yakobus Simanjuntak. Ya, Yakobus pasal yang kelima. Kita buka Yakobus pasal 5 ayat yang ke-17. Siapa yang sudah dapat dibaca? Inilah firman Tuhan. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Sama seperti kita, nggak ada bedanya. Cuma dia dari sana, atau mungkin dia keturunan orang Yahudi. Kita amuba, asli muka bata. Iya kan? Elia adalah manusia biasa, sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya dengan kita. Yang membedakan Elia dengan kita apa? Kesungguh-sungguhannya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang bersungguhlah di gereja ini pun akan ada perbedaan nanti. Mengapalah dia diberkati ya Eda ya? Kita juga doa juga kok. Kok dia yang Tuhan? Dia udah bisa bangun rumah, kita kok belum ya? Ya kan? Kesungguhan. Amin. Jadi Tuhan lihat kesungguhan hatimu. Pada waktu engkau sungguh-sungguh, Elia manusia biasa, tapi dia sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu seperti apa sih? Mungkin kita tahu lah. Ini doa juga, nggak pernah doa di rumahnya. Makan aja dia lupa berdoa. Cuma kalau potong ayam, nggak lupa dia berdoa. Oh Tuhan, terima kasihlah hari ini ada ayam kamu, ya kan? Jadi sini katakan Elia manusia biasa, sama seperti dia. Dia tak bersungguh-sungguh berdoa. Kesungguhan berdoa, kesungguhan di dalam Tuhan akan menurunkan mujizat, akan menurunkan kuasa Tuhan. Yang ketujuh katakan amin. Amin. Mari engkau sungguh-sungguh. Sekalipun ada kerit itu, apa arti kerit? Pemotongan. Tuhan izinkan Elia dibuat di sungai Kerit supaya dipotong karakternya yang tidak baik, supaya dipotong kesombongannya, supaya dipotong hidupnya yang tidak baik. Kadang Tuhan izinkan kita di sungai Kerit supaya kita dibersihkan. Kerit artinya dipotong, dibersihkan. Makanya tiap datang ibadah kita sedang dibersihkan, kita sedang dipotong supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, saya nggak dikasih tahu tadi waktu saya khotbah. Berarti saya bisa 5 jam lah khotbah ya. Haleluya. Biasanya kalau khotbah kan udah dikasih tahu Pak nanti khotbahnya segini ya. Karena nggak dikasih tahu Pak Pendeta ya nggak apa-apa. Jadi saya akan lanjut aja. Karena poinnya ada 10 poin ya. Jadi kita sampai malam ya. Jadi ya. Oke. Nanti akan ada burung gagak ngantar makanan. Oke, jadi poin yang kedua, saudaraku, persiapan kita untuk menghadapi kesukaran ini tadi bertahan dan respon di firman Tuhan itu. Taat. Yang kedua, cari Tuhan setiap waktu yang kita layani. Cari Tuhan. Cara cari Tuhan itu apa? Gak perlu pergi ke Israel, gak perlu pergi kemana. Di rumahmu aja kau cari Tuhan, kau sungguh-sungguh. Tiap hari kau berdoa, bangun mesbah dengan suamimu, dengan anak-anakmu, doamu. Saya melihat Korea Selatan mengapa diberkati. Saya ketemu dengan orang Korea, mereka ngobrol-ngobrol. Mengapa Korea diberkati? Mereka itu Korea Selatan diberkati. 10 tahun yang lalu itu gereja terbesar, Pastor Soyongi di situ. Ternyata mereka sebelum mereka berangkat kerja, mereka itu ke gereja doa 1 jam semua jemaat. Jam 5 mereka udah ke gereja, baru mereka kerja. Makanya Korea Selatan banyak sekali kan tergila-gila dengan orang Korea kan. Sarangnya, ya kan? Tahu nggak? Itu hasil doa.
Itu mereka semua gereja di sana. Setiap pagi jemaatnya itu doa ke gereja, baru mereka berangkat berjam-jam. Bahkan dibuat doanya Pastor Cong itu sampai 5 jam ada orang yang berdoa. Ya berarti Pak Yesaya bilang berdoa berarti kita mulai besok nggak usah lagi kita ke ladang. Berdoa aja lah kita 5 jam. Nanti datangnya uang, datang semua enggak juga, tetap juga kita bekerja. Amin. Jadi di ayat 1 di situ dikatakan, kita melihat ayat yang kedua, di situ dikatakan ayat 1, lalu berkatalah ia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Allah demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang melayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Ayat yang kedua, kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Artinya, mengapa Elia dapat firman Tuhan? Mengapa dia dapat firman Tuhan? Karena dia tiap hari mencari Tuhan. Orang yang mencari tiap hari Tuhan di dalam rumahnya, di dalam hidupnya, tiap hari sebelum dia berangkat ke ladang, dia berdoa dengan anak-anaknya, dengan suaminya sehati. Maka dia akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Saudaraku, doa ini kekuatan kita. Amin. Kalau kita nggak berdoa itu seperti apa? Pernah suatu saat, kalau suami istri berantem kan, jadi pendeta juga manusia, saudara ya. Jadi banyak orang bilang, kalau Pak Yesaya nggak pernah berantem kali dengan istrinya. Kalau nggak mau berantem, menikahlah sama tiang listrik. Pendeta juga manusia. Saya berantem sama istri, sampai nggak ngomongan, otomatis pasti nggak berdoa. Udah, karena istri saya juga masih bekerja untuk mendukung, ya. Saya antar dia, apa yang terjadi? Bocor ban. Itu satu, udah tambal dan dalam lah, tambal dan dalam lah, ya kan? Udah tambal, jalan lagi berapa ini, bocor lagi. Karena istri yang di belakang dia mau dulu. Panjang banget, ya kan? Ya kan? Udah 2 kali, tambal lagi, ya namanya bocor gitu lah ya kan? Ketiga kali bocor lagi. Sebenarnya kita udah ditegur Tuhan, tapi kita mengeraskan hati. Jadi pendeta itu berantem nggak pakai ayat. Jangan pikir kalau Pak Gembala berantem pakai ayat. Mau berantem, beginilah ayat firman Tuhan. Jadi kalau berantem ya berantem aja, saudara. Iya kan? Tapi firman Tuhan berkata, selesaikanlah sebelum matahari terbenam. Jadi harinya Tuhan itu, hitungannya Tuhan itu, jam 6 itu ke atas itu sudah hari yang baru loh, kalau menurut Alkitab. Jadi kalau kayak kita kan orang Indonesia ya, nanti kalau udah jam 1 baru hari yang baru. Tapi kalau buat Tuhan jam 6, pukul 6 di atasnya itu sudah hari yang baru. Orang Yahudi juga mengikuti itu. Makanya Tuhan bilang sebelum matahari terbenam selesaikanlah malam. Kami nggak selesaikan. Tidurku begitu. Aku ke kanan dia ke kiri ya. Ya udah lah, ya nggak apa-apa lah ya kan. Karena sama-sama sih juga rukun gitu kan. Udah saudara, ketiga kali ini nggak benar lagi ini. Aku bilang, enggak, sekarang balik ke rumah, nggak usah kerja hari ini, berdamailah kita. Nyanyilah kami lagu perdamaian. Perdamaian, perdamaian. Udah selesai lah kita berdoa. Jadi saudaraku, ini masalah juga di rumah tangga. Tidak bisa kalau masih berantem suami istri nggak ngomongan. Duit juga pelit banget suaminya, ya kan? Istri juga begitu, pelit mangging juga. Udah, jadi saudaraku gimana kita mau mencari Tuhan? Jadi tiap hari untuk bisa kita kuat ke depan, cari Tuhan. Tiap hari harus ada doa. Kalau ada doa yang kuat di jemaat ini, saya percaya mujizat akan banyak terjadi di sini. Kuasa Tuhan akan dinyatakan, orang akan datang. Gak usah pun saudaraku, memang kita harus memberitakan kabar baik. Kita harus mengajak mereka. Soal mereka datang gak datang itu bukan urusan kita. Itu urusan Tuhan. Tapi pada waktu ada kuasa di sini, orang akan berkata, oh ke gereja di situ aja. Di situ kalau itu aja, aduh, terjadi mujizat. Jadi mari libatkan Tuhan di dalam segala kehidupanmu. Mari layani Tuhan, saudaraku. Mari cari Tuhan sungguh-sungguh.
Mari cari Kolose 3 ayat 23 dikatakan. Baca dulu Kolose 3 ayat 23. Saya tinggal satu poin lagi biar kita berdoa. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Jadi kita suruh cari Tuhan tiap hari. Makanya katakan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kolose pasal 3 ayat 23. Bacakan. Beginilah firman Tuhan, apapun juga yang kamu berbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kau berbuat, kau melayani juga dengan sungguh-sungguh. Kau juga bertani juga adalah sungguh-sungguh. Di rumahmu juga kau melakukannya seperti Tuhan. Banyak orang rajin ke gerejanya, tapi baliannya tanahnya tarunang. Maka tarunang matanoi. Gak dikerjain. Tahu kan ada ayatnya kan, mata tarunang matanoi. Yang gak tahu artinya nanti cari di Google apa artinya itu. Banyak juga rajin ke gereja tapi beribadah luar biasa. Banyak juga rajin ke gereja. Gimana lah dia mau bisa bertahan ke depan? Jadi saudaraku, cari Tuhan. Pada waktu kita cari Tuhan, saya percaya kita setiap cari Tuhan, di situ kita akan dirubah, diperbaharui Tuhan. Cari Tuhan setiap hari. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Yang terakhir, kita melihat di situ, ya, di ayat yang ke orang-orang yang mencari Tuhan, mereka akan dipeliharakan Tuhan. Ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Jadi jangan bangunkan di pikiranmu hari ini, iya memang mulai dulu pun kita udah miskin, mulai opung kita udah miskin. Mulai dulu memang kami makan ubi, gadong, dikubur pun di bawah pohon ubi kok. Kita sampai sekarang begitu-begitu aja. Jangan bangunkan itu di dalam pikiranmu. Jadi saudaraku dalam Tuhan tidak ada istilahnya aku tinggal di tempat yang susah, oh di sana dia tempat yang subur, oh di sini dia orang kaya, enggak. Di dalam Tuhan kalau engkau taat, kau setia, kau sungguh-sungguh mengerjakannya, sungguh-sungguh kau cari Tuhan sungguh-sungguh. Seperti Elia ini, dia dibuat bukan di sungai Nil. Di sungai Nil itu kan enggak kering-kering, sungai yang besar sekali. Waktu zaman Musa itu. Mengapa Tuhan enggak suruh? Elia pergilah ke sungai Nil. Kau bisa berenang di situ setiap hari. Bukan sekedar minum. Tuhan enggak suruh ke situ. Malah dia disuruh ke sungai Kerit. Artinya apa? Di tengah kesusahan, di tengah kesulitan, kalau engkau bertahan, kau taat, kau cari Tuhan sungguh-sungguh, di situ akan ada pemeliharaan. Di situ ada berkat Tuhan. Terutama ini gereja mau dibangun. Mari jemaat bersehati. Pada waktu bersehati, disitulah Tuhan akan mencurahkan mujizatnya. Buat Tuhan, saudaraku, nggak sulit untuk menyediakan apapun bagi kita. Kami juga bergumul di Jakarta untuk mendapat tempat. Tapi selalu ada keajaiban, selalu ada pertolongan Tuhan. Seperti Elia, pada waktu pagi dan petang, dia diantar burung gagak. Burung gagak ini ada burung yang tidak baik sebenarnya, burung najis. Burung pemakan bangkai. Kalau orang Israel, ini nggak boleh, ini najis. Kalau menurut Taurat, ini sebenarnya tidak sesuai dengan Taurat. Tapi yang orang penjahat sekalipun, kalau Tuhan pakai dia memberkati kita, bisa memberkati kita. Saya percaya, mungkin orang-orang yang tidak kita kenal, mungkin dari seberang lautan pun, Tuhan bisa ada hantar berkat untuk gereja ini. Hantar berkat, tiba-tiba aja ada yang nelpon Pak Gembala. Ada yang kirim berkat. Itu sering terjadi. Karena Tuhan itu tidak pernah kekurangan cara untuk menolong. Dia banyak caranya. Sungguh ajaib. Saya sungguh percaya tahun depan ini gereja udah jadi dibangun. Amin. Sekalipun di tengah kesukaran, Tuhan ajaib kok, karena Tuhan bilang pada waktu terjadi kegelapan, harta orang fasik akan pindah ke orang yang benar, pindah ke rumah Tuhan. Bahkan dikatakan kambing kedar akan dibawa ke rumah Tuhan menjadi persembahan untuk Tuhan. Jadi di ayat 6 ini, pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti. Saudaraku, hidupmu itu tergantung sama Tuhan. Jangan tergantung sama anak burungmu yang kaya. Apa-apa, udah gak ada nih, ayo kita telepon anak burung itu. Dia pasti tolong, belum tentu bilang itu namburu Panjaitan menolong. Gak bisa.
dibawanya ke si borong-borong, nggak bisa. Jadi jangan andalkan manusia, engkau akan kecewa, engkau akan menjadi lemah. Jangan andalkan siapapun, yang kau andalkan hanya Tuhan. Saya melihat juga di kampung ya, ada satu, saya pernah kita layani di kampung suatu gereja Pentakosta. Ibu itu berdoa yang sungguh-sungguh, tapi kulihatlah ya, lewat ketekunannya. Padahal di kampung kan mereka ya pengajaran juga tidak seperti kita ini di zaman dulu itu ya. Mereka hanya modal kesetiaan doang loh, benar. Nggak ada diajari bagaimana menyembah yang benar, bagaimana begini, bagaimana diskon pagi, bagaimana ini. Nggak ada pemuritan, tapi mereka modalnya hanya kesetiaan aja. Dan saya melihatlah 20 tahun terakhir ini, anak-anaknya itu semua hebat-hebat semuanya. Dan ada duduk di pemerintahan yang sangat berpengaruh. Karena ada orang tuanya yang berdoa sungguh-sungguh. Saya percaya, seperti Elia, dia taat, dia setia aja apa yang diperintahkan Tuhan. Sehingga dia tidak mati kelaparan. Di 3,5 tahun hujan tidak turun, dia dipeliharakan Tuhan. Kita pun ke depan seperti apa beratnya situasi, engkau akan dipeliharakan Tuhan. Engkau yang sakit saat ini, percaya engkau akan disembuhkan. Makanya doa itu nggak berhenti, saudara. Makanya Tuhan nggak pernah keluarkan sertifikat berdoa. Ini ibu ini udah lolos, dikasih sertifikat nggak usah berdoa lagi. Doa itu sampai mati. Amin. Jangan sombong. Oh, aku udah berdoa tadi 2 jam, udah cukup lah. Terus sampai mati saya nggak berdoa lagi, udah 2 jam, nggak ada. Jadi doa terus menerus sampai Tuhan mengabulkan doa kita. Nggak dijawab minggu ini, berdoa lagi minggu depan. Nggak dijawab minggu depan, berdoa lagi bulan depan. Nggak jawab, berdoa lagi sampai Tuhan jawab. Ada juga di proses kita. Ya, saya mau saksikan ada seorang dokter di pedalaman Kalimantan, karena Pak saya pernah pelayan ke situ. Dia rindu sekali, mulai kecil anaknya nggak pernah tinggal sama dia, hanya dibesarkan opungnya. Tapi jemaat di ENC selalu mendoakan ibu ini supaya dia pindah ke DKI lah. Saudaraku, itu panjang sekali. Ada 15 tahun sampai 17 tahun itu doa. Tapi terus dengan ketekunan. Kemarin saya di WA, puji Tuhan Pak, Bupati udah ACC dan tempatnya juga di Bekasi saya sudah diterima. Tinggal proses ini. Dan saya simpulkan di hati saya, tidak ada doa yang tidak dijawab Tuhan. Bahkan ada, saya dengar kesaksian kemarin, seorang wanita menikahnya sudah umur 70 tahun baru dapat jodoh. Benar loh. Jadi kalau waktunya Tuhan, jadi makanya jangan kita mengatur Tuhan. Biar Tuhan yang mengatur hidup kita. Benar loh. Umur 70 tahun dia baru dapat jodohnya. Yang dari Tuhan, saya dengar itu kesaksiannya. Jadi hari ini tidak adalah doa yang tidak dikabulkan Tuhan. Kalau doa itu semua berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan, itu pasti akan diberikannya. Tapi kalau doa itu membahayakan kita, tidak akan diberikan Tuhan sama kita. Dari saat ini, saya sungguh percaya kampung ini, perdamaian ini akan didamaikan dengan Tuhan. Dan ini akan diberkati. Akan banyak jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di tempat ini. Waktu aku penyembahan itu, saya mendapat satu impresi dari Tuhan. Saya lihat di bangunannya sudah jadi. Dan saya melihat jemaatnya itu masuk orang-orang yang diberkati Tuhan luar biasa. Ini adalah satu kata profetik, nubuatan buat saudara. Pada saat kau percaya itu akan terjadi. Mungkin sekarang ini gereja ini gak dipandang orang, gak apa-apa. Tapi pada waktu Tuhan mengangkat kita, pada waktu kita berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengubah semuanya. Dan tentunya kita akan jadi berkat. Saya tadi pagi waktu berdoa, saya melihat ada satu kayak horden panjang sekali yang putih. Dan itu dari atas Tuhan robek separuhnya. Dan saya berpikir, Tuhan apa ini artinya? Tuhan bilang, aku yang akan membersihkan gerejaku. Yang tidak baik akan kubuang. Dan aku akan membangunkannya menurut yang ku mau.
sebagai gembala. Gembala itu kan serba salah. Gemuk bilang, pendeta kedagingan, pendeta kurus, kurang tua itu pendeta. Banyak anak pendeta, nafsi mana itu pendeta? Gak ada anak pendeta. Kayaknya pendeta itu gak beriman. Banyak tantangan yang dihadapi pendeta itu. 100 jemaat yang digembalakan, 100 yang komentar. Tapi gembala harus tetap kuat. Gembala bertahan. Dan terus gembala akan dibawa kepada keberkenanannya Tuhan. Sebab itu saya lihat waktu saya berdoa itu dikoyak dari atas sampai ke bawah. Tuhan, saya bilang, ini kan udah bagus. Ini ordernya mengapa? Enggak. Saya akan membuat yang baru. Saya akan buat yang bagus. Karena mau saya bukan yang begini. Saya percaya gereja ini akan dibangun seperti Tuhan yang mau.